Menurut pemerintah Amerika, keterlibatan mereka di Perang Vietnam bermulai pada tanggal 1 November 1955 sampai bulan Maret 1973. Beberapa dekade kemudian, perang ini masih dikenang sebagai peristiwa yang sangat menghantui Amerika. Hari ini kita akan membahas mitos tentang Perang Vietnam. Foto yang Anda lihat di atas adalah salah satu dari sekian banyak foto dari Perang Vietnam yang sangat terkenal. Anda dapat melihat gadis kecil tanpa busana dan anak laki-laki sedang menangis dengan raut muka yang sungguh mengenaskan. Banyak yang berasumsi bahwa mereka diliputi teror sedemikian rupa karena pihak Amerika menjatuhkan bom di tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya bom itu dijatuhkan oleh Angkatan Udara Vietnam Selatan. Veteran Perang Vietnam bernama John Plummer juga mengakui hal ini. Sebenarnya ini adalah perang antara Vietnam Selatan dan pihak komunis Vietnam Utara. Meski kuat kaitannya dengan Amerika, kenyataannya banyak pihak yang juga terlibat dalam perang ini termasuk Australia, Selandia Baru, Thailand, Taiwan, Filipina, dan Korea Selatan. Serta bantuan untuk pihak komunis datang dari China, Uni Soviet, dan Korea Utara. Ini hanyalah salah satu foto paling ikonik yang pernah diambil. Ia adalah biksu bernama Thi Quang Duc yang membakar dirinya sendiri sebagai bagian dari protesnya akan Perang Vietnam di jalan utama Saigon. Begitulah berita yang banyak ditampilkan media. Kenyataannya tidak begitu. Thi Quang Duc melakukan aksi tersebut untuk menunjukkan protesnya terhadap kebijakan anti-Buddha pada pemerintahan Diem. Namanya saja Perang Vietnam, sudah pasti kejadiannya hanya berlangsung di Vietnam. Namun kenyataannya negara tetangga seperti Laos dan Kamboja turut menjadi korban perang ini. Bahkan banyak dari bom atom Amerika atau Vietnam jatuh di negara tersebut dan efeknya masih sampai hari ini. Laos sebenarnya adalah negara yang paling banyak dibom sepanjang sejarah. Kamboja juga tidak lebih baik karena diserbu beberapa kali oleh Amerika dan Vietnam Selatan. Ada sebuah kutipan terkenal antara seorang jenderal Amerika dan Vietnam Utara. Setelah perang berakhir, Jenderal Amerika Serikat Harry Summers berkata, "Kamu tidak pernah mengalahkan kita di medan perang," yang lalu dibalas oleh pihak Vietnam. Mungkin saja begitu, namun itu tidak penting. Pernyataan tersebut melahirkan sebuah legenda yang mengatakan bahwa Amerika tidak pernah kalah dan menyerah sekalipun di Vietnam. Sebenarnya pihak komunis telah menang beberapa kali dan yang paling terkenal adalah pertempuran Fire Base Ripcord, di mana Amerika mampu menutup-nutupinya selama bertahun-tahun. Adalah perang gerilya dengan persenjataan komunis yang minim. Untuk yang satu ini mungkin Anda sering lihat di film-film Hollywood. Tentara Amerika Serikat dilengkapi oleh peralatan canggih dan persenjataan yang hebat, sementara pihak Vietnam Utara hanya bermodalkan perangkap, memakai bandana dan menggenggam AK-47. Pihak komunis memang menggunakan taktik gerilya, namun bukan berarti mereka tidak terlatih atau tidak memiliki persenjataan yang memadai. Uni Soviet mengirimkan tank, senjata anti pesawat, dan artileri berat untuk pihak Vietnam Utara. Dan perangnya sendiri juga tidak hanya terjadi di hutan.
Lama-kelamaan perang menjadi lebih terbuka dan berbuah menjadi pertempuran luar biasa yang melibatkan tank dan artileri antara kedua belah pihak. Veteran perang diludahi di negaranya sendiri. Dalam kasus ini, para demonstran anti perang dan pengunjuk rasa menunggu di bandara sampai para veteran perang mendarat hanya untuk meludahi mereka. Sungguh mengenaskan, para tentara yang kecapaian dan berjuang untuk negaranya malah diludahi di negara mereka sendiri. Tetapi, coy-coy sekalian jangan emosi dulu. Tidak pernah ada laporan bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi. Sepertinya ini hanyalah cerita yang dibuat-buat sebagai bentuk unjuk rasa saja. Lagi pula penerbangan militer tidak mendarat di bandara sipil, melainkan di pangkalan militer. Kebanyakan dari tentara Amerika berasal dari wajib militer. Tentara Amerika bukanlah sepenuhnya berasal dari pemuda-pemudi yang wajib militer. Sebagian besar, kira-kira 2/3 dari jumlah tentara berasal dari sukarelawan, alias orang-orang yang secara sukarela mendaftarkan dirinya sendiri untuk dikirim ke Vietnam. Sekitar 70% korban jiwa berasal dari para sukarelawan ini. Tidak ada efek domino. Maksud dari kalimat ini adalah sebagai berikut. Jika komunis menang maka tidak ada efek atau hubungannya dengan negara-negara lain. Sebenarnya negara ASEAN seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tidak menjadi negara komunis karena Amerika memenangkan perang ini. Indonesia mampu melempar Uni Soviet keluar pada tahun 1966 juga karena kemenangan Amerika di Vietnam. Perang Vietnam tidak sehebat Perang Dunia Kedua. Rata-rata prajurit infanteri Perang Dunia Kedua hanya terlibat perang secara langsung selama 40 hari dalam kurun waktu 4 tahun. Bandingkan dengan prajurit Perang Vietnam yang bertempur selama 240 hari dalam waktu 1 tahun saja. 1 dari 10 prajurit Amerika tewas dengan total korban jiwa dari pihak Amerika berjumlah 58.148 orang. Persentasi prajurit yang diamputasi dan cacat juga 300% lebih tinggi dari Perang Dunia Kedua. Total seluruh korban jiwa di semua pihak mencapai angka 1,5 juta sampai 3,6 juta orang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?